Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada Ibu Tri Ayu Wardani karena mungkin ini tugas saya terlambat saya kumpul Ibu. Jadi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena memberikan keringanan berupa pergantian tugas karena saya tidak sempat mengikuti persentase yang di persentase kelompok saya. Nah, saya di mata kuliah ini di komunikasi data yang Ibu bawakan. Sebenarnya saya ada di kelompok satu, itu pembagian berdasarkan yang saya terima informasinya dari ketua tingkat kelas P3A 2022 ini, Bu. Jadi di kelompok satu itu materinya ini, Bu. Saya dapat dari teman kelompok, kemudian saya buat dalam bentuk PDF. Jadi materinya kita akan membahas tentang data and signal. Jadi untuk sebelum saya memasuki materi, saya akan membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan pertama dari materi yaitu data dan signal. Nah, sini jelas kita akan membahas apa itu data dan apa itu signal. Bagaimana sih cara kerjanya data itu dan bagaimana signal itu bekerja. Kita lanjut. Nah, ini adalah daftar nama kelompok satu. Nah, di sini saya belum dimasukkan karena saya memang bergabung di kelas komunikasi data itu baru bergabung ya, terbilang baru bergabung. Jadi untuk persentasenya kelompok saya itu saya tidak mengikuti secara saya tidak mengikuti memang persentasenya. Kemudian lanjut ada isi materi. Nah, isi materi yang akan pertama kita akan bahas yaitu maaf, maaf. Nah, isi materi yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah analog dan digital. Nah, apa sih itu analog dan digital? Isi materi yang akan kita bawakan itu dari pertama dari analog digital, kemudian periodic analog signal, kemudian di digital signal dan transmission impairment, kemudian lanjut ke data rate limits, kemudian terakhir itu performance. Nah, pertama kita akan bahas data dan signal. Data dan sinyal adalah dua blok bangunan dasar dari setiap jaringan komputer. Penting untuk memahami bahwa istilah data dan sinyal tidak berarti hal yang sama dan bahwa agar jaringan komputer dapat mengirimkan data, data harus terlebih dahulu diubah menjadi sinyal yang tepat. Satu hal data dan sinyal memiliki kesamaan adalah bahwa keduanya dapat berubah analog ataupun digital. Nah, setiap data itu bisa berubah, baik itu menjadi analog ataupun digital. Itu yang perlu digarisbawahi, yang memberi kita 4 kombinasi konversi data ke sinyal yang mungkin. Nah, ini adalah ada 4 konversi. Yang pertama itu adalah data ke analog sinyal yang melibatkan teknik modulasi amplitudo dan frekuensi. Kemudian yang kedua ada digital ke data signal yang melibatkan teknik pengkodean. Kemudian yang ketiga ada digital data ke analog signal yang melibatkan teknik modulasi, dan yang terakhir ada analog data ke digital signal yang melibatkan teknik-teknik digitalisasi. Nah, kita lanjut analog dan digital. Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang kemudian memiliki 3 variabel besar yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo merupakan ukuran tertinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Kemudian fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Analog disebarluaskan menjadi gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Nah, lanjut. Contoh analog dan digital yaitu jam digital, kamera digital, penunjuk suhu digital, ada kalkulator digital, komputer, dan HP, handphone, kemudian yang terakhir ada radio digital. Digital adalah sinyal
data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh data. Tapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Contoh, jam digital, kemudian ada kamera digital, penunjuk suhu digital. Ini contohnya sama seperti yang tadi ya. Dan terakhir ada radio digital. Nah, pada gambar kedua ini kita bisa melihat perbandingan sinyal analog dan digital, di mana ini adalah cara kerja dari eh, gambaran dari cara kerja bagaimana sinyal analog dan sinyal digital itu sendiri. Kita lanjut. Nah, periode analog signal. Sinyal analog periode dapat diklasifikasikan sebagai sederhana atau komposit. Sinyal analog periodik sederhana gelombang sinus tidak dapat menjadi sinyal yang lebih sederhana. Sinyal analog periodik komposit terdiri dari beberapa gelombang sinus. Jadi topik yang dibahas pada bagian ini itu adalah panjang gelombang. Ini gambarnya bisa kita lihat bersama-sama. Ada gelombang, contoh gelombang sinus, kemudian domain waktu dan frekuensi. Yang keempat ada sinyal komposit, dan terakhir yang kelima adalah bandwidth. Nah, lanjut. Apa sih itu digital signal? Nah, sinyal digital atau digital signal adalah sinyal yang mempresentasikan data sebagai urutan nilai distrik. Pada suatu tertentu hanya dapat mengambil paling banyak salah satu dari 9 yang terbatas. Ini kontraks dengan sinyal analog yang mewakili nilai kontinu. Pada waktu tertentu itu mewakili bilangan real dalam rentang nilai yang berkelanjutan. Sinyal digital sederhana mewakili informasi dalam pita distrik level analog semua tingkatan dalam sebuah band. Nilai mewakili keadaan informasi yang sama. Di sebagian besar sirkuit digital, sinyal dapat memiliki dua kemungkinan nilai yang valid. Ini disebut sinyal biner atau sinyal logika. Mereka diwakili oleh dua tegangan, satu di dekat nilai referensi, biasanya disebut sebagai ground atau null volt, dan nilainya dapat dinilai dari tegangan supply. Kemudian kita lanjut. Ini masih tentang digital signal atau signal digital. Nah, sinyal digital yang memiliki lebih dari dua status terkadang digunakan sirkuit menggunakan sinyal seperti itu disebut logika multinilai. Misalnya sinyal yang dapat mengambil 3 status yang mungkin disebut logika 3 nilai. Nah, dalam sinyal digital, kualitas fisik yang mewakili informasi dapat berubah arus atau tegangan listrik variabel, intensitas fase atau polarisasi medan elektromagnetik, optik, atau lainnya. Tekanan akustik, magnetisasi, dan menyimpan magnetik, dan sebagainya. Sinyal digital digunakan untuk di semua elektronik digital, terutama peralatan komputasi dan transmisi media data. Nah, kemudian kita akan membahas transmission impairment. Nah, apa sih itu transmission impairment? Nah, itu adalah perjalanan sinyal melalui transmisi tidak sempurna mengakibatkan pelemahan impairment. Artinya sinyal di awal dan sinyal di akhir berbeda. Ada 3 jenis impairment. Ada attenuation dan distorsi. Kemudian yang terakhir ada noise. Itu bisa kita lihat pada gambar di diagram di samping. Jadi impairment, ada 3 jenis impairment, yaitu attenuation, distorsi, kemudian ada noise. Oke, selanjutnya apa sih itu transmission impairment? Nah, ini masih berhubungan dengan transmission impairment. Ada attenuation, adalah peristiwa kehilangan energi pada sinyal berupa pengurangan amplitudo. Attenuation merupakan sebab mengapa kabel menjadi panas saat sedang digunakan. Hal ini dikarenakan sebagai energi listrik dikonversi menjadi panas. Itulah kenapa suhunya bisa menjadi panas. Untuk mengatasi attenuation adalah dengan menggunakan amplifier. Nah, ini dalam dalam apa di jurusan elektro itu kita mengenal komponen yang namanya amplifier. Untuk menyatakan bahwa suatu sinyal mengalami penguatan atau gain atau pengurangan atau loss, maka digunakan konsep desibel.
atau dB. Desibel dapat digunakan untuk mengukur kekuatan relatif dua sinyal dan kekuatan relatif satu sinyal pada dua titik. Desibel bernilai negatif jika terjadi attenuation, dan desibel akan bernilai positif jika terjadi penguatan. Rumus untuk menghitung desibel atau dB itu dB sama dengan 10 log 10 dalam kurung P2/P1 balas kurung. Nah, keterangannya P2 adalah output dan P1 adalah input. Lanjut, distorsi. Nah, kan ada tiga. Setelah distorsi ada noise, itu akan kita jelaskan. Nah, yang kemudian ada distorsi. Distorsi ini merupakan bentuk atau ketajaman pada sinyal. Distorsi terjadi pada sinyal komposit sebagai akibat dari perbedaan frekuensi pada sinyal tersebut. Sinyal komposit adalah sinyal yang terdiri dari berbagai macam komponen. Tiap komponen sinyal memiliki kecepatan propagasi yang berbeda, yang memungkinkan terjadi delay pada destination. Terjadi delay pada tujuan. Delay tersebut yang selanjutnya disebut sebagai distorsi. Nah, ini adalah gambar bagaimana distorsi itu bekerja. Bisa kita lihat gambarnya bersama-sama, ada di bawah. Kemudian selanjutnya ada noise. Nah, kita lanjut di noise. Nah, noise itu sendiri merupakan gangguan transmisi yang diakibatkan oleh faktor dari luar transmisi sinyal disebut noise is the unwanted electromagnetic energy that interface the wanted signal. Nah, contoh noise itu seperti thermal, kemudian induced noise, crosstalk, dan impulse noise. Ada 4 contoh noise ya di transmission impairment. Nah, keempat tadi itu apa sih itu thermal noise? Nah, thermal noise itu gerakan acak elektron pada media transmisi yang menghasilkan sinyal tambahan yang bukan berasal dari transmitter. Kemudian induced noise. Induced noise merupakan efek samping dari perangkat seperti motor dan transformator beserta aplikasinya. Pangkat-pangkat tersebut bekerja seperti sending antena, sedangkan media transmisi menjadi receiver antena. Kemudian ada yang namanya crosstalk. Apa sih itu crosstalk? Nah, crosstalk itu merupakan pengaruh suatu wire terhadap wire lain. Wire pertama menjadi sending antena dan wire kedua menjadi receiver antena. Jadi ketika ada yang mengirim, berarti ada yang menerima. Kemudian impulse noise. Impulse noise merupakan sinyal dengan energi tinggi pada periode waktu yang sangat pendek. Impulse noise merupakan efek dari catur daya pencahayaan. Lanjut kita di dead rate limits. Dead rate limits pertimbangan yang sangat penting dalam komunikasi data adalah seberapa cepat kita dapat mengirim data dalam bit per detik. Ini disertakan sekali bahwa dalam mengirim data dalam satuan bit per detik. Atas saluran kecepatan data tergantung pada 3 faktor. Nah, kecepatan data itu tergantung sama seberapa cepat itu kita mengirim data itu ditentukan oleh 3 faktor ini. Yang pertama, bandwidth yang tersedia, kemudian level sinyal yang kita gunakan, dan yang ketiga adalah kualitas saluran atau tingkat kebisikan. Nah, yang kedua, ada 2 rumus teoritis yang dikembangkan untuk menghitung laju data. Yang pertama itu rumusnya Nyquist untuk saluran tanpa suara. Kemudian yang kedua Shannon untuk saluran yang berisik. Itu adalah 2 rumus teoritis yang dikembangkan untuk menghitung laju data. Nah, untuk saluran tanpa suara sendiri, untuk saluran tanpa suara itu, rumus kecepatan bit, Nyquist menentukan bit maksimum teoritis, itu rumusnya seperti ini. Laju bit sama dengan 2 kali B dikali log 2L. Dalam rumus ini, B adalah bandwidth saluran, kemudian L adalah jumlah level sinyal yang digunakan untuk memproseskan data, dan bit adalah bit rate dalam bit per detik. Jelas ya, itu adalah rumusnya. Kemudian lanjut, masih seputar dead rate limits. Saat ini kami menambahkan jumlah level sinyal yang kami membebankan penerima. Jika jumlah level dalam sinyal hanya 2, penerima dapat dengan mudah membedakan antara 0 dan 1. Jika level sinyal adalah 4, penerima harus sangat canggih untuk membedakan antara
24 level yang berbeda. Dengan kata lain, meningkatnya level tersebut mengurangi keadaan sistem. Nah, meningkat level sistem dapat mengurangi keadaan sistem. Lanjut. Nah, ini kita akan membahas saluran berisik. Nah, pada tahun 1944, Claude Shannon memperkenalkan sebuah formula yang disebut kapasitas Shannon untuk tentukan kecepatan dan teoritis tertinggi dan untuk saluran yang berisik. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kapasitas sama dengan bandwidth dikali log 2. Kemudian dalam kurun 1 ditambah SNR. Nah, di dalam rumus ini bandwidth adalah bandwidth saluran dan SNR adalah signal to noise ratio dan kapasitas adalah kapasitas saluran dalam bit per detik. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam rumus Shannon tidak ada indikasi level sinyal, yang berarti beberapa pun level yang kita miliki, kita tidak dapat mencapai kecepatan data yang lebih tinggi dari kapasitas saluran. Dengan kata lain, rumus menentukan karakteristik saluran, bukan metode transmisi. Nah, kita akan membahas bagaimana sih itu performance. Nah, salah satu isu penting dalam jaringan adalah kinerja jaringan. Seberapa baguskah jaringan yang kita miliki? Nah, kami membahas kualitas layanan, pengukuran kinerja jaringan secara keseluruhan secara lebih rinci di bab 24. Di bagian ini, kami memperkenalkan istilah yang perlu kami tuliskan secara satu persatu. Nah, ada 4 istilahnya. Ada yang pertama bandwidth, kemudian hasil, dan 3 adalah latency atau penundaan, dan 4 produk penundaan bandwidth. Nah, apa sih bandwidth itu? Salah satu contoh bandwidth itu adalah karakteristik yang mengukur performa jaringan adalah bandwidth. Namun istilah tersebut dapat digunakan dalam dua konteks yang berbeda dengan dua nilai pengukuran yang berbeda. Bandwidth dalam hertz dan bandwidth dalam bit per detik. Bandwidth dalam hertz, kami telah membahas konsep ini. Sebelumnya, bandwidth dalam hertz adalah rentang frekuensi yang terkandung dalam sinyal komposit atau rentang frekuensi yang dapat dilewati saluran. Sebagai contoh, kita dapat mengatakan bandwidth saluran telepon pelanggan adalah 4 Hz. Bandwidth dalam bit per detik. Istilah bandwidth ini juga dapat merujuk pada jumlah bit per detik yang dapat ditransmisikan oleh saluran, tautan, atau bahkan jaringan. Misalnya, bandwidth jaringan fast Ethernet atau tautan dalam jaringan ini maksimum 100 Mbps. Artinya, ini juga bisa mengirim 100 megabyte per second. Nah, apa hubungan eksplisit antara bandwidth dalam hertz dan bandwidth dalam bit per detik? Pada dasarnya, peningkatan bandwidth dalam hertz berarti peningkatan bandwidth dalam bit per detik. Jadi, hubungan tergantung pada apa kita memiliki transmisi baseband dan transmisi dengan modulasi. Kami membahas hubungan ini di bab 4 dan juga di bab 5. Nah, hasil. Throughput adalah ukuran seberapa cepat kita sebenarnya dapat mengirim data melalui jaringan. Meskipun sekilas bandwidth dalam bit per detik dan throughput tampak sama, keduanya berbeda. Sebuah link memiliki bandwidth sebesar bps, tetapi kita hanya dapat mengirimkan Tbps melalui link ini dengan T selalu kurang dari B. Dengan kata lain, bandwidth adalah ukuran potensial dari sebuah link dan throughput adalah pengukuran aktual seberapa cepat kami dapat mengirim data. Sebagai contoh, kita mungkin memiliki link dengan bandwidth 1 Mbps, tapi perangkat yang terhubung ke ujung link hanya dapat menangani 200 kbps. Ini artinya perangkat yang terhubung itu lebih rendah dalam hal menangani. Kami tidak dapat mengirim lebih dari 200 kbps melalui tautan ini. Karena bandwidth yang digunakan itu hanya 1 Mbps. Jadi sangat rendah. Nah, ada yang namanya latensi atau penundaan. Ini latensi bisa juga dikatakan sebagai delay, mendefinisikan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh pesan yang benar-benar tiba di tujuan. Sejak bit pertama dikirim dari sumber, dapat dikatakan bahwa latensi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu waktu
propagasi, kemudian waktu kedua ada waktu transmisi, ketiga ada waktu antrian, dan terakhir penundaan pemrosesan. Latensi itu sama dengan waktu propagasi. Nah, sama juga dengan waktu transmisi. Dia juga berarti waktu antrian dan dia juga bisa disimpulkan bahwa dia adalah penundaan pemrosesan. Jadi ini adalah latensi. Yang terakhir ada waktu perbanyakan. Waktu propagasi mengukur waktu yang diperlukan bit untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Waktu perambatan dihitung dengan membagi jarak dengan kecepatan perambat. Nah, itu bisa kita lihat bersama-sama rumusnya. Kecepatan perambat sinyal elektromagnetik bergantung pada medium dan frekuensi sinyal. Misalnya, dalam ruangan hampa, cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 100 milisecond, 108 milisecond, itu lebih rendah di udara. Kabelnya jauh lebih rendah. Nah, waktu transmisi dalam komunikasi data, kita tidak mengirimkan satu bit saja. Kita mengirim pesan. Bit pertama kemungkinan membutuhkan waktu yang sama dengan waktu propagasi yang untuk mencapai tujuan. Bit terakhir juga mungkin memakan waktu yang sama, namun ada waktu antara bit pertama meninggalkan pengirim dan bit terakhir meninggalkan pesan dari penerima. Bit pertama berangkat lebih awal dan tiba lebih awal. Bagian terakhir pergi kemudian dan tiba kemudian. Jadi begitu ya, di cara data bekerja itu, siapa yang duluan dikirim itu pasti yang akan tiba juga lebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pesan tergantung pada ukuran pesan atau bandwidth saluran. Jadi ada dua yang mempengaruhi waktu untuk dalam sebuah pengiriman data. Itu tergantung dari besarnya ukuran data yang dikirim dan tergantung bandwidth saluran sendiri. Nah, waktu antrian. Komponen ketiga dalam latensi adalah waktu antrian. Waktu yang diperlukan untuk setiap perangkat perantara atau akhir untuk menyimpan pesan sebelum dapat diproses. Waktu antrian bukanlah faktor tetap. Itu berubah dengan beban yang dikenakan pada jaringan. Ketika ada lalu lintas yang padat di jaringan, waktu antrian bertambah. Sedangkan perangkat perantara seperti router mengantri pesan yang datang dan memproses satu persatu. Jika banyak pesan, setiap pesan harus menunggu. Nah, selanjutnya ada penundaan pemrosesan. Bandwidth dan delay adalah dua metrik kinerja dalam sebuah link. Namun seperti yang akan kita lihat di bab ini dan bab selanjutnya, yang sangat penting dalam komunikasi data adalah perkalian keduanya, perkalian bandwidth hingga ke delay. Kemudian ada penundaan pemrosesan. Sekarang asumsikan kita memiliki 4 bandwidth bps. Memiliki bandwidth 4 bps. Gambar di bawah menunjukkan bahwa ada maksimal 4 kali 5 sama dengan 20 bit pada baris. Alasannya adalah pada setiap detik ada 4 bit yang dipertaruhkan, durasi setiap bit adalah 0,25 detik. Selanjutnya, penundaan pemrosesan. Dua kasus tadi menunjukkan bahwa perkalian bandwidth dan delay adalah merupakan jumlah bit yang dapat mengisi link. Pengukuran ini penting jika kita perlu mengirim data dalam sebuah semburan dan menunggu pengakuan dari setiap semburan sebelum mengirim yang berikutnya. Untuk menggunakan kemampuan link secara maksimal, kita perlu membuat ukuran burst. Kita 2 kali lipat dari sebuah bandwidth dan delay. Kita perlu mengisi saluran full duplex 2 arah. Pengirim harus mengirim ledakan data 2 kali bandwidth dikali delay bit. Pengirim kemudian menunggu pengakuan penerima untuk bagian dari ledakan sebelum mengirim. Ledakan ini besar 2 kali. Besarannya itu 2, kemudian dikali bandwidth, kemudian dikali delay adalah jumlah bit yang dapat ditransmisi setiap saat. Nah, penundaan pemrosesan. Dua kasus tadi menunjukkan bahwa perkalian bandwidth dan delay adalah jumlah bit yang dapat mengisi link. Pengukuran ini penting jika kita perlu mengirim data dan sembuh. Yang tadi kapan ini? Sorry. Jadi ternyata
ada double ya. Jadi ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan performance. Untuk kesimpulannya, di performance itu untuk menggunakan kemampuan link secara maksimal, kita perlu membuat burst kita 2 kali lipat dari bandwidth dan delay. Kita perlu mengisi saluran full duplex atau biasa disebut saluran 2 arah. Pengirim harus mengirim ledakan data, yaitu 2 dikali bandwidth dikali delay. Nah, pengirim kemudian menunggu pengakuan penerima untuk bagian dari ledakan sebelum mengirim ledakan lain. Besarnya 2 dikali bandwidth, kemudian dikali delay adalah jumlah bit yang dapat ditransisi setiap saat. Nah, itu mungkin presentasi dari rangkup apa?